Ya. Fatur Rahman. Saya sudah dikontak tadi sama Ustaz Hairil yang kontak saya bilang kasih ya foto pengajian jadwal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'da. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita semua bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat tarawih di bulan suci Ramadan ini. Tenangnya salawat, sucinya salam, semoga tercurah tanpa pernah padam atas rahmat penguasa alam, pemuhasabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat yang kita curahkan bisa menjadi syafaat bagi kita kelak yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum memasuki acara inti pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, yang ingin saya sampaikan yaitu berkaitan dengan laporan penerimaan infak dan sedekah kotak amal Masjid Nurul Yasin Pontianak. Besaran isi kotak amal pada malam kelima bulan Ramadan untuk jamaah ibu-ibu sebanyak Rp110.000. Kemudian untuk jamaah laki-laki sebanyak Rp79.000. Sehingga jumlah total penerimaan kotak amal sampai malam hari ini sebanyak Rp986. Atas infak dan sedekah para jamaah, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal jariah kita dibalas dengan balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, insyaallah yang akan membawakan membuka puasa besok tanggal 16 Maret 2024 adalah Nyonya dan Putu Roslinda Herianto, Bella Agus, Andriani Anuti, Musdalifah Ansar, Wiwi Rustam Effendi SH, Mina Jufri, Murni Ahmad, Denta Bumo. Kemudian kepada ibu-ibu yang telah membuka puasa dari hari pertama sampai hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan balasan yang lebih baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, waktu imsak atau menahan besok tanggal 16 Maret 2024 jatuh pada pukul 04.40 dan waktu berbuka besok jatuh pada pukul 18.13. Kemudian yang akan menyampaikan ceramah agama pada malam hari ini sekaligus menjadi imam salat tarawih adalah Bapak Ustaz Muhammad Fatur Rahman. Demikian beberapa informasi dan pengumuman yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Agar mempersingkat waktu dan tempat kepada Ustaz, kami silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Saya ulangi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi 2 kali saya salam. 2 kali juga Bapak Ibu menjawab salam saya. Dan iramanya itu berbeda. Kalau salam saya yang pertama itu iramanya agak tidak terlalu keras. Salam saya yang kedua itu saya tambah volumenya, agak keras. Dan begitu juga dari Bapak. Jawaban salam Bapak Ibu yang pertama itu tekanan tidak terlalu tinggi volumenya. Ketika saya ulangi lebih keras, salamku yang kedua, Bapak juga keras. Itu pelajaran itu Pak. Dalam ilmu psikologi, kalau kita keras sama orang, percayalah, nah balas keras itu. Tapi kapan kita lembut sama orang, baik-baiki, sapu-sapui, hendaknya, insya Allah lembut juga sama kita. Kita suami lembut sama istri kita, insya Allah perlakuan istri kita, pelayanan istri kita baik sama kita. Karena terkadang istri itu keras karena suaminya keras. Bagaimana Ibu? Begitu juga sebaliknya. Kalau kita baik sama suami kita Ibu, insya Allah suami kita juga akan baik sama kita. Sama tetangga kita juga seperti itu. Kalau kita baik sama tetangga kita, lembut ki, cara bicara kita tidak kasar ki, insya Allah tetangga kita juga akan baik sama kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kamu perbuat itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Wa in asatum falah. Kalau kamu berbuat buruk, jelek, maka kejelekannya juga akan kembali kepada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang jamaah tarawih tuningai nanti dipagalak biin Allah Ta'ala. Perkenalkan Pak, saya dari Jeneponto, artinya mohon maaf besok-besok sebentar-sebentar maksud saya. Kalau ada bahasa saya yang terselip dari bahasa sebelah, mohon maaf karena itu kebiasaan. Sambil saya belajar sedikit-sedikit bahasa selayar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan bahwa itu di akhirat nanti ada banyak timbangan. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat amal kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka surga balasannya. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan amalannya, hawiyah. Ada neraka namanya hawiyah. Ada kata mawazin di situ tadi ayat. Itu mawazin jamak. Kalau satu timbangan namanya waznun. Kalau 2 timbangan waznani. Kalau banyak timbangan mawazin. Itu bahasa dari Al-Qur'an bahwa nanti kelak akan banyak timbangan. Salat tarawih akan ditimbang. Puasa akan ditimbang. Akan dipertimbang dengan amal keburukan tak. Salat ki. Tapi di lain sisi sering ki bicara-bicara di sebelah itu beli lagi kulkas baru itu Pak. Kita ya, mana kulkas baru tak? Nah, gibah. Jangan-jangan di sebelah itu ada pelihara tuyul. Puasa ki. Tapi ada juga amal yang lain-lain yang kita lakukan itu ditimbang. Ibu-ibu melahirkan, mengandung, melahirkan, membesarkan anak-anaknya, itu berat timbangannya itu. Tapi ada perbuatan-perbuatannya yang jelek kepada suaminya, itu ditimbang. Karena banyak timbangan, ditimbang semua. Jadi jangan khawatir ibu-ibu, mohon maaf. Kalau ibu-ibu yang ada di rumah, tidak pergi sholat tarawih, sholat apa dan seterusnya, karena sibuk memasak, itu bisa jadi lebih tinggi pahala. Mohon maaf, ini bukan saya mengecilkan semangat yang ke masjid, bukan. Pernah satu kali begini, kenapa saya mengatakan seperti itu? Bisa jadi bahwa yang bekerja di rumah itu untuk yang namakan bapak setelah sampai di rumah itu bisa jadi lebih tinggi pahalanya ibu-ibu. Kenapa saya mengatakan begitu? Berangkat dari hadis Rasulullah SAW. Pernah satu kali Nabi itu pergi safari, perjalanan jauh.
beberapa sahabat bersama Rasulullah. Sedang dalam keadaan berpuasa, puasa nabita bersama dengan sahabat. Satu dua orang di antara sahabat itu tidak sholat tidak puasa. Waktu menjelang masuk maghrib, ini sahabat yang satu ini yang sibuk ke sana kemari cari kayu bakar, masak apa dan seterusnya. Yang lain bersama Rasulullah itu tidur-tiduran karena capek. Setelah buka puasa, apa Nabi dan Rasulullah? Semua pahala pada hari ini itu diborong sama saudara kita yang satu ini, yang sibuk-sibuk. Jadi jangan heran ibu-ibu. Mungkin barangkali kita tidak pergi sholat tarawih atau apa dan seterusnya karena capek, sibuk, layani suami dan seterusnya. Kita punya pahala yang tidak kalah dengan suami-suami kita yang pergi ke masjid. Jadi terkadang pahala amal ibadah dunia, tapi tinggi pahalanya. Tapi dari rentetan pahala yang saya sebutkan tadi, pahala melahirkan, hamil, membesarkan anak-anak, bersedekah, pergi sholat, dan seterusnya, ada satu hal yang kita lakukan yang bisa menghapus semuanya terhapus. Ketika di akhirat nanti kita mencari mana pahala puasaku, mana pahala sholatku, mana pahala membesarkanku anak-anakku, tidak ada, semua terhapus. Ada satu yang pernah kita lakukan. Apa itu? Nah, nanti di akhir sebentar, insyaallah. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul yang diberikan panitia baru tadi siang saya di konferensi sama Ustaz Hairil itu berkaitan dengan ketauhidan. Jadi istiqamah dalam ketauhidan. Istiqamah itu kata dasarnya qamah, maintain. Seperti saya berdiri sekarang nih. Qamah itu kata dasarnya. Menjadi mendapatkan bahan istiqamah artinya berpegang teguh pada pendirian. Kalau ada seorang gadis, mohon maaf, sudah ada yang datang lamar sudah klop tanggal bulan 12 akan datang akan menikah. Tiba-tiba besok ada lagi yang datang melamar. Ada lagi calling-calling di WA, I love you bertubi-tubi bawahnya. Tentara. Yang tadi itu yang sudah diterima tunangan apa namanya lamarannya itu tidak gagah-gagah amat, nelayan dan seterusnya. Tiba-tiba besoknya begitu ada tentara datang melamar. Ada mobilnya, orang kaya bapaknya. Nah terima lagi, nah tinggalkan yang pertama, itu tidak istiqomah itu. Atau sebaliknya, ada adik-adikku yang anak muda, sudah ada tunangannya. Tapi tiba-tiba besok begitu ke Makassar, di Pantai Losari, melihat seorang gadis yang jauh lebih cantik, yang bodinya aduhai seperti kata orang, seperti biola Spanyol dan seterusnya. Akhirnya beralih keinginan. Itu tidak istiqomah. Yang istiqomah itu dia tetap dia. Dalam kaitannya dengan ketauhidan, berpendirian tetap bahwa Allah itu Esa. Tidak bisa diduakan. Hanya Allah tempatku meminta pertolongan. Hanya kepada Allah saya menyembah. Tauhid, karena ada dua inti perkataan kata di sini yang saya garis bawahi, istiqomah dan tauhid. Tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahhidu, artinya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapapun orang baik, orang lain atau makhluk lain berpotensi besar kepada kita untuk membantu kita dalam segala hal, tetapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini sendiri terbagi dua, ada rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Satu kisah menarik yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan ketauhidan. Ini nyata. Pernah terjadi, ada seorang gadis dari Malaysia pergi merantau di Amerika Serikat. Dia bekerja di sebuah perusahaan. Jadi dia kerja shift. Shiftnya waktu itu satu malam, shift malam kerja dia. Jadi dia pulangnya sekitar jam 12 malam. Ketika mau pulang ke rumahnya di apartemennya itu, ada dua jalan. Yang pertama, jalan yang berbelok. Jalan yang berbelok, agak panjang, ke sana, ke sana, ke sana.
baru sampai di apartemennya. Jalan yang kedua itu lurus, tidak jauh dari depan perusahaannya itu, tempat dia kerja. Tapi jalan yang kedua ini ringkas, cepat sampai di rumahnya. Hanya saja jalan yang kedua ini di antara dua gedung tinggi. Jadi jalannya agak sempit, sekitar 1,5 meter lebarnya itu jalan. Jalan itu pun agak remang-remang, tidak terlalu terang pencahayaannya, hanya mengandalkan lampu-lampu dari kamar. Panjangnya sekitar 100 meter ke sana. Dan jalan yang ringkas ini terkenal agak rawan. Sering terjadi copet, pencabulan, dan seterusnya yang tidak enak-enak. Ini si gadis pulang waktu malam itu mau cepat-cepat sampai karena capek kerja seharian. Pulang dia pilih jalan ringkas. Di tengah perjalanan sekitar 50 meter masuk, di tengah-tengah jalan itu ada dua laki-laki yang dia lihat dari jauh. Agak bertato dan pegang botol. Dari jarak sekitar 7-5 meter, dia berdoa kepada Allah, ini si gadis. Ya Allah, tolonglah hambamu ini. Dia Muslim, dia Islam. Bekerja di Malaysia, di Amerika Serikat, dari Malaysia asalnya. Ya Allah, lindungi saya, hambamu ini dari segala mara bahaya. Bahaya yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Bahaya yang sengaja atau tidak disengaja. Bahaya dari dalam diri saya ataupun berasal dari makhlukmu yang lain. Baru dia baca ayat kursi. Ibu-ibu, bapak-bapak, hafal juga ayat kursi. Hafal ki. Adik-adik, hafal ayat kursi. Dia baca ayat kursi berulang-ulang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Dan seterusnya ila akhir ayat. Dia baca berkali-kali itu ayat. Setelah lewat di situ di dua laki-laki itu, dia dipandangi sama dua laki-laki itu. Bertato. Dia dipandangi tapi agak gelap-gelap, tapi masih bisa melihat itu mukanya. Lewat nih. Alhamdulillah aman. Sampai di rumahnya istirahat. Besok begitu sekitar jam 7 pagi ini si gadis muslimah buka televisi, nyalakan televisi. Lihat berita, tidak sengaja ada informasi yang diberitakan. Beritanya begini, bahwa tadi malam di jalan ini telah terjadi, mohon maaf, pemerkosaan. Di jalan ini, pas yang dilewati gadis tadi itu, sekitar jam 12 lewat. Tidak lama setelah gadis itu lewat. Kaget itu muslimah tadi yang dari Malaysia itu. Allahu Akbar. Dia nindring, gemetar ke badannya. Karena dia lewat tadi malam. Tidak lama setelah dia lewat, terjadi itu kasus. Dia datang ke kantor polisi. Pak, saya mau bertanya dan menghadap itu yang ditangkap tadi. Yang pelaku, mohon maaf, pemerkosaan. Ada hal-hal yang mau saya bincangkan. Silakan. Jadi diantar sama Pak polisi. Bertanya sama kedua orang itu, dan betul yang dia lihat di televisi itu yang dia lihat tadi malam. Pak, tanya itu yang dua tertangkap. Pak, Bapak kenal saya? Sambil merenung berusaha mengingat-ingat, bilang kamu yang lewat tadi malam di lorong itu. Jam sekian. Kata si muslimah tadi, saya melihat di berita bahwa Bapak melakukan ini. Tidak lama setelah saya lewat. Pertanyaannya yang saya bertanya-tanya itu, saya tadi malam itu lewat sendiri. Kenapa tidak terjadi sama saya? Padahal tadi malam itu saya lewat sendiri. Apa Nabi bilang itu yang dua orang? Suatu jawaban yang di luar perkiraannya itu si wanita. Nabi bilang, kamu tadi malam itu tidak sendiri kok. Ada dua orang laki-laki tinggi besar di kanan dan di kirimu yang saya lihat. Seandainya sendiri kau habis. Peristiwa yang seperti ini banyak terjadi. Kalau kita baca di kitab Ar-Rahiqul Maktum, ya,
itu kisah perang Badar, terjadi yang seperti ini. Pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya 303 orang pasukan, 303 orang. Melawan pasukannya kaum kafir Quraisy 1000 orang. Jadi 5 orang kafir melawan 1 orang Islam. Menang pasukannya Rasulullah. Dalam riwayat itu dikatakan bahwa banyak terlihat pada waktu itu pasukan-pasukan baju putih dengan kuda putih. Allah Rabbul Alamin mengirim pasukannya. Itu yang terjadi pada wanita tadi. Allahu Akbar. Inilah Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak memanggil kita dalam Al-Qur'an itu amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Orang yang beriman dipanggil. Iman tak itu, Pak. Karena Allah tahu betul bahwa iman inilah yang bisa menjunjung tinggi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga dari ayat tadi itu, ini pelajaran bahwa kalau kita memberikan satu perintah kepada anak-anak, lihat juga kemampuannya. Allah itu mengetahui kemampuannya orang beriman. Maka hanya orang beriman yang perintahkan orang untuk berpuasa. Tidak al-insan dalam bentuk manusia secara universal, tidak. Orang beriman. Saya pernah coba tadi ayat kursi itu kepada seorang gadis di Palopo di MTQ tingkat provinsi 2010. Saya banyak, ada hafiz penghafal Al-Quran. Saya kakinya kupegang baru baca ayat kursi dan seterusnya. Ayat tidak mempan. Kenapa? Karena tingkat keimanan kita beda-beda. Beda-beda. Hadirin sidang tarawih, jamaah tarawih tuningin Allah Ta'ala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang terjadi tadi itu adalah ketika si gadis meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah tauhid uluhiyah. Bahwa Allah satu-satunya tempat kita beribadah, tempat kita meminta kepadanya. Tauhid uluhiyah. Ada lagi satu, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, dan kita yakini bahwa ketika Allah melakukan sesuatu yang dapat melindungi hambanya si gadis tadi, itu adalah tauhid rububiyah. Allah menciptakan dunia ini dan isinya itu, dan kita yakini adalah tauhid rububiyah. Allah menciptakan, Allah melindungi, dan sebagainya. Tauhid rububiyah. Makanya ini Pak, Ibu, harus diperkuat yang dua ini. Tauhid uluhiyah dan rububiyah. Tidak ada tempat yang lain untuk kita berdoa. Satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tauhid rububiyah harus berkuat. Bahwa Allah itu memang membantu kita, melindungi kita, memberdayakan kita, tapi kita harus berbuat sesuatu juga. Harus juga berusaha. Apalagi menjelang saat-saat berbuka puasa, banyak takjil di luar. Sebagai kita pebisnis, katakanlah produsen takjil, harus berinovasi di sana. Coba kita lihat itu teman-teman kita produsen motor. Itu dari dulu sampai sekarang mereka banyak berinovasi. Dulu mereka jual motor tidak bisa dikredit. Kemudian melakukan inovasi. Bisa dikredit dengan cicilan rendah. Fase selanjutnya antar ke sana kemari dengan mobil, motornya itu. Dan banyak lagi inovasi-inovasi lain. Begitulah yang kita lakukan semestinya dengan usaha-usaha yang kita lakukan sehari-hari untuk mendapatkan rezekinya Allah. Jual-jualan takjil untuk buka puasa, untuk menjemput takdir rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus juga berinovasi. Kalau ibu-ibu punya anak kecil yang umur 3 tahun yang masih naik turun itu ingusnya, bagaimana inovasi supaya orang pembeli konsumen itu tidak jijik, mohon maaf. Ya, itu namanya inovasi. Kasihlah barangkali kakaknya, gendong dulu anakmu.
Harus berpenampilan bagus, jangan kayak rambut gusang-gusang apa dan seterusnya yang terbang-terbang kutu-kutunya dan seterusnya, akan konsumen juga akan menjauh. Inovasi. Jadi sambil menjemput karunia dan takdir rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala harus berinovasi. Nah, hadirin jamaah tarawih yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala selalu membuka untuk kita dimaafkan dosa-dosa. Ya. Coba kita bayangkan, Pak. Ini puasa Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa ma taqaddama min dzambi, yang telah lalu. Jadi harus dipahami nih, Pak. Kalau Allah menggunakan kata ghufira, itu beda dengan afuun. Beda. Sama-sama bermakna diampuni di situ, tapi beda. Kalau Allah menggunakan kata ghafara, itu seperti ini. Ini ada rumah tak yang temboknya itu coret-coret begini, anak-anak tak suka coret-coret. Tapi dicetki, diperbaharui, pertanyaannya begini, apakah betul-betul hilang itu tulisan? Tidak. Cuma ditutupi. Siapa yang tutupi? Cat. Tapi ada di dalamnya itu tulisannya, coret-coretnya anaknya, itu kalau ghufira. Tapi kalau afuun, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu an. Kata afuun yang Allah pakai, yang itu doa yang selalu kita gunakan untuk menjelang buka puasa itu. Kata afuun, memaafkan juga, itu seperti debu di kaca mobil tak. Kita lap dan hilang betul gitu debu-debunya. Begitulah dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Ditutupi dosa-dosa oleh Allah, ditutupi. Suatu saat nanti kalau berbuat dosa kembali, di akhirat nanti akan dibuka. Ini dosa-dosamu dulu. Kamu tidak tobat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi itu pilihan-pilihan diksi kata itu. Sama juga dalam bahasa Indonesia itu ada namanya hampir dengan nyaris. Beda. Ada samanya, tapi beda. Kalau hampir, hal-hal yang bernuansa positif. Saya hampir sampai ke sana ketika Pak Kades tiba. Tapi kalau nyaris, itu negatif. Dia nyaris tertembak. Nyaris. Sama dengan afun dan ghafurun. Saya kembali ke tadi itu. Apa kira-kira perbuatan yang kita lakukan yang akan Allah menghapus semua amalan tak ketika di dunia? Yaitu ketika tauhid kita rusak. Apa lawannya tauhid? Musyrik. Ada seorang pedagang yang tidak laku jualannya. Ada kasih kemasukan, pergi di sana Pak, masuk di patung pesawat, belok kanan di sana ada sumur tua, bawa kepala kambing di sana. Bisa itu banyak pelanggan tak meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu namanya musyrik dan itu merusak tauhid tak. Itulah yang akan dosa-dosa menjadi menjembatani dihapusnya segala amal baik tak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Kita buka surah Al-An'am ayat 85. Seandainya mereka berbuat musyrik, meminta sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala amal kebaikan mereka akan dihapus. Begitupun pada surah Az-Zumar, Allah mengatakan, "La in asyrakta la yahwatanna 'amaluka." Seandainya kamu Muhammad menyekutukan Allah, maka semua kebaikanmu, amal-amal kebaikanmu di masa lalu akan dihapus. Mudah-mudahan kalian bermanfaat. Ya. Sebagai inti bahwasanya judul ini sangat tepat ditempatkan di awal-awal Ramadan memang. Tepat supaya jangan sampai di akhir Ramadan disampaikan baru terlalu banyak kemusyrikan-kemusyrikan yang seharusnya di awal disampaikan untuk ditiadakan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bunyi. 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي
يهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim. Subhan kudus rabbuna wa rabbul malaikati. Subhan kudus rabbuna wa rabbul malaikati. Subhan kudus rabbuna wa rabbul malaikati. Langsung tiga di sini. Witir. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله قدوس ربنا ورب الملائكة والروح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا. اللهم احمل علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الفاتحة. اللهم صل. أنا أستاذ خيرل. أنا أستاذ خيرل. Narasali atau Ustaz Khairil. Kasih di sini salat. Ajazakallahu amalaka wa baraka fi ma abqaita. Allahumma salli. Oh, saya yang tanda tangan. Ya, tumpuk bagus. Simpan dulu, simpan di, simpan tumpuk. Iya, kasih tumpuk bagus. Kasih tumpuk di, kasih tumpuk semua. Kasih tumpuk semua. Kasih tumpuk begini.
Kasih tumpuk semua. Ini buat katuan itu ya. Kasih tumpuk semua ayo. Tuh, supaya cepat Ki. Kasih tumpuk. Kasih tumpuk semua, tumpuk semua, tumpuk. Tumpuk. Tumpuk semua. Mau gak pulang ini kalau enggak ditumpuk. Ya, tumpuk semua. Baru saya tanda tangan. Kasih tumpuk semua, tumpuk. Senam. Dalami. Sesudah ini langsung gak pulang. Mana? Yang mana di sini? Yang mana di sini? Biar warna biru ya. Di mana di sini? Di mana? Di sini. Iya. Kasih tumpuk bagus. Mana di sini? Di mana? Di atas di bawah. Ini. Iya. Di mana di sini? Di sini ya? Itu dia. Bukan. Di Mana? Sini? Tanya ke sama panitia. Istiqomah terhadap ketauhidan. Istiqomah apa? Istiqomah Kepada tauhid. Istiqomah terhadap tauhid. Istiqomah dalam tauhid. Oke ya?